Masya Allah. Diterjemah wangel niku dawane pol. Di suatu hari telah datang seorang Arabi ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia doa dengan di dalamnya mengandungi macam-macam pujian kepada Allah, menceritakan keagungan Allah. Allah tidak ada, semua yang selain Allah diatur oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, menyayangi yang besar, menyayangi yang kecil, jadi kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluk dengan sempurna. Dialah yang memberikan rezeki, yang menolong. Dialah jadi pembelanya orang-orang yang ingin dibela. Dialah Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Dialah Allah yang menjaga, selain Allah dijaga. Dialah Allah yang mengatur, selain Allah diatur. Dialah Allah yang tahu berapa ukuran seluruh air yang ada di lautan, kemudian beratnya berapa gunung-gunung, tahu pojokan-pojokan langit jumlahnya, luasnya berapa, hanyalah Allah yang tahu. Arabi tadi memuji-muji Allah dengan begitu panjang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang pada seorang sahabat, "Hei sahabatku, kalau Arabi tadi sudah datang, sudah selesai doanya, suruh datang kepada saya." Maka Arabi tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menghadiahkan kepada dia 1 kantong uang dari emas. Maka Arabi tadi jadi senang sekali. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Arabi, tahukah kamu kenapa kamu saya beri hadiah 1 kantong uang ini?" "Tahu ya Rasulullah, karena saya dengan Tuhan ada kerabat. Dulu kakek tuan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah menikah dengan wanita dari kami, dari kabilah Jurhum dari Yaman. Akhirnya dari beliau keluarlah keturunan-keturunan termasuk engkau ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Benar, kamu memang kerabat saya, orang Yaman kerabat saya. Tapi bukan karena itu saya memberikan uang kepada kamu. Saya memberikan uang kepada kamu karena kamu begitu bagus memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang begitu panjang yang diceritakan tadi." Ini kalau ingin tahu artinya ya harus ditulis satu-satu, diterjemah begitu. Panjangnya pol tadi. اليوم جاءت عظمة الدنيا وعظمة المخلوق وعظمة الأسباب في قلوبنا. Sekarang ini telah datang keagungan dunia, keagungan asbab, keagungan makhluk di hati kita. Benda-benda telah menjadi besar di hati kita. Na'udzubillah, bisa-bisa keagungan Allah menjadi mengecil di hati kita. Kita ini telah tenggelam dalam macam-macam kebendaan, dalam perkantoran, dalam pekerjaan, dalam macam-macam kesibukan dunia. Akhirnya keagungan Allah, keagungan benda-benda menjadi membesar di hati kita. Keagungan Allah menjadi mengecil di hati kita. Sebaliknya para sahabat, mereka sibuk mengagungkan Allah, sibuk mengamalkan agama Allah, memperjuangkan Allah. Akhirnya mereka berhasil mengecilkan selain Allah di hati mereka. Masya Allah, ini diceritakan para sahabat nih, mereka berhasil mengecilkan selain Allah dari hati mereka. Diceritakan ada seorang sahabat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil upeti dari negeri Bahrain. Yang mana negeri Bahrain dari Madinah perlu menyeberang selat, perlu menyeberang lautan. Maka pasukannya Al-Hadrami tidak mawajatu sufun. Mereka tidak menemukan adanya perahu. Akhirnya mereka bilang, Al-Hadrami bilang kepada lautan, "Hei, percikan-percikan air ini, kalian tidak berhak untuk menghalangi perjalanan kami fisabilillah." Maka beliau mengucapkan 4 kalimat yang biasa kita dengar, "Ya Ali ya Azim, ya Halimu ya Alim." Dia tadi ditambah ya Karim atau apa? "Ya Mujiz ajizna." Wahai Allah yang maha menyeberangkan, seberangkan kami untuk menuju Bahrain. Maka diceritakan Al-Ala Al-Hadrami dengan pasukannya menyeberang lautan. Dan di situ ada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau cerita, "Demi Allah,
telapak-telapak kuda kami dan telapak-telapak unta kami tidak basah begitu menyeberang di atas lautan itu. Jadi nggak nempel di atas lautan. Sepertinya nyebrang tapi ternyata ngambang di atas udara. Nah, maka begitu orang-orang Persia melihat pasukannya Al-Ala Al-Hadrami, mereka ketakutan. Mereka bilang demit. Nah, dewan, jin. Akhirnya lari tunggang-langgang. Nah, Allah. Beliau ceritakan ini keramatnya Allah ini seakan-akan melebihi mukjizatnya Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Musa dulu berjalan dengan lautan dibelah menjadi 12, akhirnya beliau berjalan di atas daratan. Jadi kalau Allah ini tidak, berjalannya di atas lautan dan tidak nempel di lautan tersebut. Kenapa para hadirin? Umat ini kok dimuliakan oleh Allah sampai punya keramat-keramat seperti keramatnya para anbiya, bahkan zahirnya seperti melebihi. Karena umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tanggung jawab seperti tanggung jawabnya ulul azmi minar rusul. Sebagaimana dalam ayat tadi. Kita tahu ulul azmi minar rusul ada 5. Di antaranya Nabi Nuh, di antaranya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bukan ceritanya Abul Ala saja. Ada ceritanya lagi, ceritanya Amr bin As waktu itu beliau jadi gubernur Mesir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan lautan kepada Sayyidina Umar waktu zamannya Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Bagaimana diceritakan begitu Amr bin As menguasai Mesir, dulu di Mesir ada satu kebudayaan jahiliyah. Setiap tahun Sungai Nil harus diberi sesaji berupa ajmalul fatayat, perempuan yang masih muda yang paling cantik dihiasi, diberi perhiasan-perhiasan seperti mau jadikan pengantin, kemudian dicelupkan di situ hidup-hidup. Baru Sungai Nil mau mengalir. Akhirnya begitu Amr bin As jadi gubernur dilarang, nggak boleh, ini bid'ah, ini nggak boleh. Ringkasnya cerita panjang, begitu nggak boleh langsung Sungai Nil nggak mau mengalir. Begitu nggak mau mengalir, Amr bin As kirim surat kepada Sayyidina Umar, saya telah buat keputusan begini. Maka oleh Sayyidina Umar dibenarkan keputusan itu. Kemudian Sayyidina Umar ngambil tinta, beliau nulis surat kepada Sungai Nil. Yang isinya surat dari Amirul Mukminin, pimpinannya orang-orang beriman, kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena keinginan kamu sendiri, saya nggak perlu pada kamu. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah, saya minta kepada Allah supaya mengalirkan kamu. Akhirnya surat tadi dikirimkan kepada Amr bin As. Beliau perintahkan supaya surat ini dimasukkan di Sungai Nil. Begitu Sungai Nil dimasuki surat tersebut, Sungai Nil ketakutan, langsung mengalir lagi sampai 15 hasta, 15 dhira. 1 dhira lebih setengah meter sampai 7 meteran. Dan sampai sekarang mulai zaman Sayyidina Umar tidak berkurang walaupun 1 jengkal. Masya Allah. Diceritakan juga ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah berhasil mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati mereka dan berhasil memasukkan keagungan Allah di hati mereka. Mereka lihat makhluk itu diatur oleh Allah. Mau lautan, mau api, mau air, semuanya adalah makhluk diatur oleh Allah. Tidak bisa buat apa-apa tanpa seizin Allah. Telah terjadi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, telah keluar burkan, telah keluar kawah, ya'kulul akhdar wal yabis, yang mana kawah ini telah meludeskan banyak tanaman di Madinah yang kering, yang hijau, diludeskan oleh kawah itu. Maka Sayyidina Umar tidak berpikir, para sahabat tidak berpikir kita perlu datangkan asbab apa, tidak. Berpikir ini kawah ini juga makhluknya Allah. Maka beliau berpikir kira-kira jalan keluarnya bagaimana? Maka beliau ingat suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke masjid. Masjid biasanya nggak ada lampunya, tiba-tiba masjid itu sudah dipasang lampu-lampu hidup. Maka beliau tanya, siapa yang masang lampu di masjid ini? Maka Rasulullah dibilang telah dipasang oleh Tamim Ad-Dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang beri lampu di Masjid Nabawi. Maka Nabi bilang kepada Tamim Ad-Dari, saya doa untuk kamu
biar api tidak menyentuh kamu waktu kamu hidup ataupun waktu kamu telah mati. Wah, ini yang cocok untuk menyelesaikan ini orang yang telah didoakan Nabi ini. Maka Tamim dipanggil oleh Sayyidina Umar. Tamim, kamu tak beri tugas. Ini ada kawah keluar, kamu usir kawah itu. Maka Sayyidina Umar di belakangnya Tamim, Tamim di depan. Tamim bilang Allahu Akbar. Akhirnya api ini mundur. Begitu mau menyentuh Tamim, apinya mundur, takut. Allahu Akbar, mundur lagi, dimundurkan, didorong-dorong sampai masuk ke lubangnya terakhir, kemudian ditutup oleh Tamim. Selesai masalah. Maka Sayyidina Umar bilang, Masya Allah, saya lihat sendiri kejadian luar biasa ini. Orang yang melihat langsung tidak seperti orang yang hanya sekedar mendengar. Saya melihat keajaiban yang luar biasa di depan mata saya. Tamim berhasil memasukkan api di dalam lubangnya lagi. Masya Allah. Masya Allah para hadirin. Terjadi juga ada seorang tabi'i zamannya Sayyidina Umar. Ada seorang tabi'i dari Yaman, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Waktu beliau hidup ada seorang yang wajahnya jelek, hitam lagi, namanya Aswad Al-Ansi. Dia ngaku yad'in nubuwah, dia ini ngaku jadi nabi. Maka dia manggil Abu Muslim Al-Khawlani untuk memaksa beliau mengakui dia sebagai nabi. Abu Muslim bertanya, "Hai Abu Muslim, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah?" "Iya, saya bersaksi begitu." "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah?" "Saya enggak dengar apa yang kamu katakan, kuping saya enggak dengar." Maka Aswad Al-Ansi marah pada Abu Muslim. Akhirnya dia nyuruh orang-orang buat api unggun besar. Akhirnya Abu Muslim dimasukkan ke api. Dalam satu riwayat, beliau dimasukkan di api itu selama 3 hari. Dalam riwayat yang lain selama 7 hari dalam api. Selepas 7 hari tidak ada satu helai rambut pun beliau yang tersentuh api. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Ibrahim 40 hari, beliau 7 hari. Karena beliau walaupun orang jauh dari Nabi, tapi karena beliau menghidupkan amalan dakwah, amalan agama, akhirnya Allah tolong beliau sebagaimana tolong Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana tolong ulul azmi, sebagaimana Allah tolong Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana beliau telah berhasil menafikan selain Allah dari hati beliau. Akhirnya beliau diusir dari Yaman oleh Asal, diusir, kemudian beliau pergi ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, beliau ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar senang sekali ketemu di beliau. Alhamdulillah, saya sebelum mati ditemukan di kalangan umat Muhammad ini ada orang yang telah terjadi pada dia sebagaimana kejadian pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masya Allah, para hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini bahwa seluruh makhluk ini tanpa izinnya Allah tidak bisa buat apa. Samudra tidak bisa menenggelamkan kecuali dengan izinnya Allah, dengan perintahnya Allah. Samudra yang sama bisa menenggelamkan, samudra yang sama bisa menyelamatkan. Sebagaimana cerita Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Fir'aun. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah ceritakan Nabi Musa dengan santri-santrinya telah pergi untuk menyelamatkan diri dari kedoliman Fir'aun. Akhirnya mereka sampai di pinggir lautan. Maka Bani Israel teriak-teriak ketakutan karena di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun. Mereka bilang, "Inna lamudrakun." "Hai Musa, kami semuanya akan hancur nih, ditangkap oleh Fir'aun." Beliau mengatakan, ini kaumnya Nabi Musa ini enggak ada sifat dai, maka imannya lemah. Hanya ibadah, tapi dakwahnya kurang, akhirnya imannya lemah. Dai-nya hanya satu saja, Nabi Musa saja, yang lainnya ngikut tok, enggak ada pikir. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Jangan ngomong begitu. Allah bersama aku akan berikan petunjuk kepada aku. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk memendongkan tongkat beliau ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil 'azim. Maka lautan terbelah menjadi 12 belah. Setiap belah itu menjadi jalan-jalan yang begitu besar dan lebar seperti gunung-gunung yang di lautan dibelah-belah. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Bani Israel menyeberang. Laut yang sama menyelamatkan Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun mengikuti. Laut yang sama menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya.
Allah Maha Kuasa barang yang sama untuk menyelamatkan Musa dan bala tentaranya dan untuk menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu juga api, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, api itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa seizin Allah. Sebagaimana kejadian zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, api tidak bisa membakar tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka beliau telah membawa pisau yang begitu tajam. Tapi pisau ini juga tanpa izinnya Allah tidak bisa buat apa-apa. Maka digesekkan di lehernya Nabi Ismail, tidak mempan. Nah, maka Nabi Ibrahim lihat ini apa kurang tajam. Beliau basokkan di batu yang di samping beliau, batu terbelah menjadi dua. Nah, pisau yang sama bisa membelah batu, pisau yang sama dibasokkan kepada Nabi Ismail tidak mempan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mengganti pengorbanan Nabi Ismail dengan domba dari surga. Maka domba diturunkan dari surga. Begitu pisaunya Nabi Ibrahim digesekkan ke lehernya domba, langsung lehernya domba terkikis, terbelah, langsung tersembelih. Maka semuanya para hadirin Allah, semua makhluk tanpa izinnya Allah tidak bisa buat apa-apa. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan apa saja dengan kudratnya tanpa asbab. Sebagaimana kakek kita Adam alaihissalatu wassalam, Allah ciptakan kakek kita Adam dari kun, langsung jadi. Tidak perlu ayah, tidak perlu ibu, tidak perlu mengandung. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan Nabi Isa dari ibu saja tanpa ayah. Keluarlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Begitu juga ceritanya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Allah kuasa mengeluarkan unta bukan dari perutnya unta, tapi dari batu. Allah keluarkan untanya Nabi Saleh dari batu. Maka para hadirin surat wa ta'ala, Allah juga berkuasa menciptakan makhluknya dari asbab. Tapi kita harus ingat, asbab ini juga ciptaan Allah, tidak bisa memberikan apa-apa tanpa seizinnya Allah. Jangan sampai karena kita ini berkecimpung dengan asbab, lupa bahwa asbab ini juga ciptaan Allah, tanpa izin Allah tidak bisa buat apa-apa. Para hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini hari-hari terus sibuk dengan asbab, akhirnya telah datang rusak pada yakin kita. Rusak yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian datang rusak yakin di hati kita, kita jadi yakin kepada asbab. Berbeda dengan para sahabat. Mereka, para hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasil menafikan asbab. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala fataha lahumul hujub. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan hijab dari mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong mereka. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini, atau berhenti, atau bertambah, atau berkurang. Apa saja yang terjadi dan akan terjadi atau sedang terjadi, semuanya adalah karena dikehendaki oleh Allah, karena diperintah oleh Allah. Tidak ada yang bisa bergerak sendiri. Para hadirin, kita ini Masya Allah hari ini ngomong dunia, sibuk dunia, cinta dunia, sampai kita waktu sholat juga ingat dunia. Mana yang sholatnya adalah puncak hubungan hamba dengan Allah, sujud kepada Allah. Waktu sujud loh, yang sujud hanya jidatnya saja, di hatinya bersama dunia. Ini benar-benar kurang adab para hadirin. Para hadirin kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan dalam satu hadis qudsi kurang lebih mafhumnya, kalau ada seorang hamba sujud waktu sholat kepada Allah, tapi yang sujud bukan hatinya, hanya jidatnya saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, kamu sujud dengan muka kamu saja, sementara hatimu bersama selain saya. Apakah ada yang lebih baik daripada saya? Kok kamu tawajuh kepada dia? Para hadirin, coba kita pikir, apakah ada yang lebih baik melebihi Allah? Apakah yang bisa memberikan manfaat kepada selain Allah? Kenapa kita tawajuh kepada selain Allah? Waktu sholat pun masih tawajuh kepada selain Allah. Ini benar-benar hal yang perlu kita perhatikan benar. Waktu sholat, kalau nggak selain waktu sholat, beda lagi. Waktu sholat pun ingatnya selain Allah. Para hadirin, ada 8 perkara di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Mencintai 8 perkara ini sebetulnya boleh-boleh saja. Anak, istri, keluarga, perdagangan, tempat,
dan seterusnya yang disebutkan dalam surat Al-Bara'ah. Ini sebetulnya boleh-boleh saja, dengan syarat cinta kita pada 8 perkara ini tidak melebihi cinta kita kepada 3 perkara, Allah dan Rasulnya dan berjuang fisabilillah. Kalau sampai cinta pada 8 perkara ini mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, tunggulah siksa Allah akan datang pada orang-orang yang berbuat begitu itu. Dan orang itu dianggap oleh Allah termasuk orang-orang yang melanggar agama. Allah tidak mau memberikan hidayah kepada mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Masyaallah, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya sahabat ada masalah apa-apa memahami ini dari Allah. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Ada seorang sahabat namanya Abu Mi'laq. Dia biasa berdagang untuk memperdagangkan harta-harta sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat pada titip uang pada beliau, titip harta, kemudian beliau mudharabah diperdagangkan. Maka beliau dalam safar dagang beliau. Di tengah-tengah perjalanan beliau dicegat oleh perampok. Perampok tadi bilang kepada Abu Mi'laq, "Wahai Abu Mi'laq, malaka wa nafsaka." Berikan harta kamu dan diri kamu, bondomu lan nyawamu tak jaluk. Maka Abu Mi'laq bilang, "Harta saya saja kamu ambil, biarkan saya selamat." "Tidak, saya sukanya harta dan nyawa." Maka Abu Mi'laq bilang, "Kalau memang kamu begitu, izinkan saya sholat 2 rakaat. Bukan sholat biasa para hadirin. Ini sholat hakiki, bukan seperti sholat kita, sholat yang kosong. Ini sholat hakiki yang akhirnya mendatangkan penyelesaian masalah." Maka beliau pun sholat. Beliau sholat 4 rakaat. Dalam satu riwayat 4 rakaat. Ada 2 rakaat juga riwayat. Maka beliau sholat sambil doa dengan doa yang masyhur. Ya Wadud, ya Zal Arsyil Majid, ya Fa'alan lima yurid, as'aluka bi'izzatika allati la turam, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkan arsyik, an takfiyani syarra hadzal lis, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni. Maka belum selesai beliau menyelesaikan salatnya, maka telah datang malaikat membunuh si perampok tadi. Perampoknya sudah berlumuran darah, mati di dekat beliau. Maka begitu beliau selesai sholat, maka beliau bilang pada malaikat satu perkataan yang menunjukkan tawajuh beliau bukan pada makhluk, tawajuh beliau hanya kepada Allah. Beliau tanya pada malaikat tadi, "Siapa kamu yang Allah telah jadikan kamu asbab untuk menolong saya?" Beliau tidak tanya pada dia, "Siapa kamu yang telah menyelamatkan saya?" Tidak. "Siapa kamu yang telah Allah jadikan asbab untuk menolong saya?" Maka beliau bilang, malaikat tadi bilang, "Saya adalah malaikat dari langit yang keempat. Waktu kamu doa, maka langit pertama goncang, langit kedua goncang, langit ketiga goncang, sampai langit keempat. Aku minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk jadi asbab nolong hamba Engkau yang lagi kesusahan itu." Maka akhirnya malaikat tadi turun dari langit keempat membunuh si perampok tadi. Para hamba Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat namanya Bashir, dia telah masuk Islam. Maka beliau bilang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua amalan Islam saya sudah menerima, sudah bisa amalkan, kecuali 2 hal saya nggak bisa. Pertama adalah jihad, berjuang fisabilillah. Saya nggak bisa berjuang fisabilillah karena saya ini punya 10 unta. Kemudian saya juga punya 10 anak, saya nggak bisa meninggalkan mereka. Ini saya punya urusan begitu repot. Yang kedua, saya juga nggak mau bayar zakat." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Bashir, "Kalau kamu nggak mau berjuang fisabilillah, kemudian nggak mau infak, kamu nanti masuk surga caranya bagaimana?" Ini seakan-akan Nabi SAW bilang kepada Bashir, nggak bisa kamu masuk surga kalau nggak mau berjuang fisabilillah dan nggak mau zakat. Begitu juga para hadirin Rasulullah Ta'ala, di antara tujuan kita berat adalah memperbaiki salat kita. Bagaimana salat kita yang dari gambar salat menuju hakikatnya salat. Sebagaimana kita telah dengar bahwa salat itu kalau dikerjakan dengan baik, dengan benar, maka salat tadi akan menjadi penolong bagi kita, akan menjadi pemuda yang begitu tampan yang akan menolong kita, yang akan memberikan macam-macam kebaikan untuk kita.
Tapi sebaliknya kalau sholat itu tidak dikerjakan tidak benar, maka akan jadi seperti barang yang jelek, yang bau, yang akhirnya akan ditimpakan kepada muka kita. Di antara tujuannya kita khulus fisabilillah, biar kita menghilangkan ta'alluq, bergantungnya hati dengan makhluk, dengan cinta istri, dengan cinta anak, dengan tempat, dengan dunia semuanya.